Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kendala yang dialami kepolisian dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J. Ia mengakui upaya rekayasa yang dilakukan Verdi Sambo dalam kasus ini sempat membuat kondisi internal Polri seolah terpecah. Sebab saat Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam, ia mampu mempengaruhi sejumlah perwira Polri lain agar berada di pihaknya. Selain itu, Listio mengatakan tindakan berupa intimidasi yang dialami tim penyidik sempat membuat penyidikan terhambat. Namun, setelah Sambo dan sejumlah perwira lain dicopot dari jabatannya, penyidik mulai menemukan titik terang. Penyidik mendapati adanya upaya menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari Kompas.com, Verdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Verdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 28 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik. Pihak penyidik Tim Sus terus melakukan penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, termasuk tersangka Verdi Sambo yang telah diperiksa secara maraton selama 2 hari belakangan ini. Mulai dicecar penyidik soal obstruction of justice hingga pemeriksaan menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Dikutip dari tribunjakarta.com, sebagaimana diketahui, Verdi Sambo diperiksa kembali pada Rabu 7 September kemarin. Agenda pemeriksaan tersebut terkait obstruction of justice atau upaya penghalangan pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Pemeriksaan itu dilakukan oleh Dit Cyber di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan pun terus berlanjut dan tak berhenti di hari tersebut. Selanjutnya pada Kamis 8 September, mantan Kadif Propam Polri itu kembali menjalani pemeriksaan. Namun kali ini Verdi Sambo memakai lie detector. Hal ini untuk menguji kejujuran dari keterangan Sambo yang disampaikan kepada penyidik. Pemeriksaan menggunakan alat tersebut dilaksanakan di Laboratorium Forensik atau Lab4 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Sebagaimana diketahui sebelumnya, tersangka lain kasus ini, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf telah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dengan lie detector. Hasilnya ketiga tersangka dinyatakan jujur. Setelah itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan ART bernama Susi juga diperiksa dengan alat itu pada Selasa 6 September kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membongkar kekuasaan Verdi Sambo di kepolisian. Bahkan penyidik dibuat ketakutan saat ingin mengusut kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Polri itu. Terungkap alasan mengapa para penyidik Polri takut untuk mengusut kasus yang tengah menjadi perhatian publik ini. Diakui Kapolri, pihaknya sempat kesulitan membongkar kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo. Menurutnya, penyidik sempat ketakutan karena melibatkan ex-Kadif Propam. Jenderal Sigit menyebut alasan penyidik ketakutan lantaran ada bahasa-bahasa yang menyebut mereka nantinya akan berhadapan dengan Verdi Sambo. Oleh karena itu, Kapolri akhirnya memutuskan membentuk tim khusus yang melibatkan para jenderal. Para jenderal itu diantaranya Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Irwasum Komjen Pol Agung Budi Marioto, dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Setelah tim dibentuk, langkah pertama yang dilakukan yakni menonaktifkan Verdi Sambo dari jabatannya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses pengusutan kasus yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Duren 3. Tanya itu 25 anggota Polri termasuk Sambo akhirnya diputuskan untuk dimutasi dari posisi masing-masing.
Setelah langkah pertama dijalankan, proses pengusutan kasus berjalan lancar dan kejanggalan mulai terjawab.